mendengar penjelasan Ibu, adik-adik dapat membedakan surat resmi dan surat pribadi dari segi struktur, bahasa, dan tujuan. Yang kedua, adik-adik dapat mengidentifikasi unsur-unsur yang terdapat dalam surat resmi dan surat pribadi. Dan yang ketiga, adik-adik dapat membedakan informasi yang disampaikan pada surat resmi dan surat pribadi. Jadi itu adalah 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita akan melihat pengertian dan tujuan dari surat. Pengertian dari surat itu yang adalah surat sebuah pesan tertulis yang disampaikan dari satu pihak, individu, kelompok, atau organisasi kepada pihak lain. Dengan tujuannya, yang pertama itu memberikan informasi seperti pemberitahuan, pengumuman, atau hasil rapat. Yang kedua, untuk mengundang seseorang atau pihak lain untuk menghadiri suatu acara. Seperti kakak Tris bilang tadi, undangan untuk pesta. Yang ketiga itu menyampaikan perasaan seperti ungkapan rindu kepada saudara dan ucapan selamat. Yang keempat, mengajukan permohonan. Surat juga sering digunakan untuk mengajukan permohonan izin, bantuan, atau kerjasama kepada pihak lain. Jadi itu adalah 4 tujuan surat. Yang kedua, kita akan melihat macam-macam surat. Yang pertama itu surat resmi. Pengertian surat resmi adalah surat yang dikeluarkan oleh instansi atau lembaga kepada instansi lain atau perseorangan yang isinya perihal kedinasan atau kepentingan formal. Jadi yang dimaksudkan dengan instansi ini contohnya itu kantor bupati dan dinas PPO. Sedangkan lembaga itu contohnya sekolah. Jadi surat resmi ini hanya dikeluarkan oleh instansi atau lembaga. Tujuan surat resmi adalah untuk memberitahukan pengumuman, izin, penugasan, dan lain sebagainya secara resmi. Contoh surat resmi itu yang pertama surat undangan, surat jual beli, dan surat perjanjian. Yang kedua, kita akan melihat unsur-unsur surat resmi. Yang pertama, ini contoh surat resmi. Yang pertama, unsur-unsur pada surat resmi itu memiliki kop atau kepala surat. Ini yang dinamakan kop atau kepala surat, yaitu pemerintahan daerah khusus ibu kota Jakarta, Dinas Pendidikan. Itu yang dinamakan kop atau kepala surat itu. Jadi di kepala surat ini biasanya berisi tentang identitas instansi, lembaga, atau organisasi yang mengirim surat. Yang kedua itu tanggal surat ini. Tanggal surat ini menunjukkan kapan surat itu dibuat atau ditulis. Yang ketiga, nomor surat. Ini yang dinamakan nomor surat. Nomor surat ini bagian pada surat yang berisi kode unik. Misalnya 042577234. Jadi nomor surat ini untuk mempermudahkan pencarian surat atau lampiran. Yang keempat, lampiran dokumen tambahan. Contohnya pada formulir pendaftaran itu lampiran seperti ijazah atau foto pas. Itu yang dinamakan lampiran. Yang kelima, perihal surat. Perihal surat ini bagian yang menjelaskan secara singkat isi dan tujuan dari surat. Contoh ini, hal, rapat, wali murid. Jadi isi surat ini tentang apa? Yang keenam, alamat atau tujuan surat. Jadi alamat atau tujuan surat ini berisi informasi tentang penerima surat. Jadi yang menerima surat ini nanti kepada bapak ibu orang tua balai siswa. Jadi alamat tujuan surat ini dibuat tadi kepada orang tua. Yang kedelapan itu salam pembuka. Salam pembuka itu misalnya dengan hormat. Itu yang dimaksudkan assalamualaikum juga itu yang dimaksud dalam salam pembuka. Yang ke-9 yang ke-9 itu tentang isi surat. Ini bagian pentingnya, bagian utama dari surat tadi, berupa pesan yang ingin disampaikan. Contohnya ini tadi, dengan ini kepala sekolah
Sekolah SMA Cendana mengundang Bapak Ibu orang tua baru siswa kelas 10 untuk menghadiri rapat bagi siswa baru dengan tujuan untuk mensosialisasikan kegiatan serta pemberitahuan tentang peraturan-peraturan sekolah. Rapat ini akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 29 Juni 2019 waktu pukul 9 sampai selesai, tempat aula SMA Cendana. Itu yang dimaksudkan dengan isi surat atau pesan yang akan disampaikan kepada orang tua. Yang ke-10 itu penutup surat. Penutup surat bagian akhir dari surat. Contohnya ini, diharapkan kehadiran Bapak Ibu orang tua balik siswa kelas 10. Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Itu yang dimaksudkan dengan penutup surat. Yang ke-11 itu identitas pengirim. Jadi identitas pengirim ini yang berisi mengenai pihak yang mengirim surat. Contohnya ini kepala sekolah SMA Cendana. Jadi ini yang dimaksudkan dengan identitas pengirim. Yang ketiga itu bahasa. Bahasa yang digunakan pada surat resmi adalah bahasa yang baku, singkat, dan tidak bertele-tele. Kalian sudah mengerti tentang surat resmi ini? Sudah. Jadi unsur-unsur pada surat resmi tadi ada berapa? Adik Rosvita, sebutkan salah satu unsur pada surat resmi. Membuka surat ini. Salam pembuka maksudnya. Salam pembuka. Adik Tris? Surat. Minta? Tanggal surat itu. Vivi? Tampilan dokumen. Nah, jadi kalian tadi sudah mendengar tentang surat resmi. Yang kedua itu surat pribadi. Nah, surat pribadi adalah surat yang ditulis untuk keperluan pribadi kepada teman, keluarga, atau sahabat. Contohnya ini, misalnya adik Tris mengirim surat kepada adik Angel. Itu yang dimaksud bersifat pribadi ya. Jadi, tujuan dari surat pribadi ini untuk menyampaikan pesan secara pribadi, mengungkapkan perasaan, atau berbagi kabar dengan keluarga dan orang terdekat. Bahasa yang digunakan pada surat pribadi ini bersifat santai atau sering digunakan di kehidupan sehari-hari. Contoh surat resmi ini, surat untuk teman atau saudara, surat izin tidak masuk sekolah, seperti yang diucapkan adik Evi tadi. Dia menulis surat sakit ketika dia dalam rangka sekolah. Selanjutnya, kita akan melihat unsur-unsur pada surat pribadi. Nova. Yang pertama yaitu tempat tanggal berisi informasi kapan surat itu ditulis. Ini contohnya. Jadi surat ini ditulis itu pada tanggal 1 April 2025. Tepatnya di Ruteng. Yang kedua, salam pembuka. Bagian untuk membuka percakapan dan sapaan. Contohnya di sini tadi untuk sahabatku Dina. Hai Din, apa kabar? Semoga kamu dan keluarga sehat selalu ya. Aku kangen banget sama kamu. Itu yang dimaksudkan dengan salam pembuka. Yang ketiga itu isi suratnya. Ini isi suratnya. Di sekolah, aku baru saja ikut lomba cerdas cermat. Seru banget meskipun gugup. Waktu menjawab soal, aku ingin kamu bisa ikut lomba lagi. Itu yang dimaksudkan isi surat. Yang keempat, salam penutup. Yang dimaksudkan dengan salam penutup di sini itu begini. Oh ya, liburan nanti aku mau ke rumah nenek di Labuan Bajo. Kalau kamu libur ke Ruteng, kabari aku ya, biar kita bisa main bareng seperti dulu. Yang kelima itu identitas pengirim, berisi nama atau tanda tangan pengirim. Contohnya di sini itu salam sayang Rani. Berarti Rani yang mengirim surat kepada Dina, ya Ibu. Yang ketiga itu perbedaan surat resmi dan pribadi. Jadi ada 4 aspek yang membedakan surat resmi dan surat pribadi. Yang pertama tadi dari segi bahasa. Surat resmi memiliki bahasa yang baku dan formal. Sedangkan surat pribadi tadi tidak menggunakan bahasa yang baku. Yang kedua itu tujuan. Tujuan surat resmi ini untuk keperluan dinas atau keperluan instansi atau lembaga. Sedangkan surat pribadi untuk keperluan kita sendiri atau pribadi.
Yang ketiga itu kop surat. Surat resmi tadi memiliki kop surat, sedangkan surat pribadi tadi tidak memiliki kop surat. Yang keempat, dari segi struktur, surat resmi ini ditulis dengan secara terstruktur, sedangkan surat pribadi itu bebas. Nah, adik-adik, itu saja materi kita hari ini. Jadi, untuk lebih memahami lagi, Ibu akan menunjukkan sebuah video yang akan kalian simak ya. Ya Ibu. Ibu nanti akan memberi pertanyaan. upload di surat pribadi.
Nah, adik-adik tadi sudah mendengar penjelasan ibu dan menonton video. Sekarang ibu mau bertanya. Yang pertama itu, berapa tadi unsur-unsur surat resmi? 1. Coba kakak minta sebutkan salah satu contoh unsur-unsur pada surat resmi. Surat ibu. Nova, Isi surat ibu. Lihat. Akrim. Sebutkan satu perbedaan dari surat resmi dan surat pribadi. Saya baik. Nova. Dari segi bahasa, kalau surat resmi menggunakan bahasa baku atau formal, kalau surat pribadi tidak baku, menggunakan bahasa tidak baku. Tepuk salut untuk adik Nova. Tepuk salut untuk Kak Nova. Salut, salut. Untuk Nova. Salut. Ibu rasa ini kalian mengantuk sekali. Iya. Terus kita untuk bawakan saksi Deo. Berdiri semua. Niki. Stand up please. Tolong di sini senang. Mulai ya. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Apakah kalian tadi memahami betul-betul penjelasan dari buku akan membagikan secara materi? Bagi dalam 2 kelompok saja. Di situ ada ibu menyuruh kalian untuk menulis surat resmi dan surat pribadi. Jadi kelompok 1 sebentar menulis surat resmi dan kelompok 2 menulis surat pribadi. Siap ibu?
ikut lomba cerdas cermat. Seru banget, meskipun gugup waktu menjawab soal. Aku ingin kamu bisa ikut lomba lagi. Oh ya, liburan nanti aku mau ke rumah nenek di Labuan Bajo. Kalau kamu liburan ke Ruten, kabari aku ya. Biar kita bisa main bareng seperti dulu lagi ya. Salam sayang dariku, Trisna. Tepuk tangan untuk kelompok kelompok 2. Sekarang kelompok 1. Selamat pagi teman-teman. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Soalnya tulislah contoh surat resmi. Kop suratnya, pemerintah daerah Kabupaten Manggarai, Dinas Pendidikan, Sekolah Dasar SDK RT 1, Jalan Jenderal Ahmad Yani, 15 Manggarai. Nomor surat 0427772234. Tanggal penulisan suratnya Ruteng 29 Mei 2025. Hal rapat Balai Murid. Tujuan suratnya kepada Bapak Ibu orang tua wali siswa di tempat. Isi surat: dengan hormat, Kepala Sekolah SDK Ruteng 1 mengundang Bapak Ibu orang tua wali siswa untuk menghadiri rapat dengan tujuan untuk mensosialisasikan kegiatan sekolah serta pemberitahuan tentang peraturan sekolah yang baru. Rapat ini akan dilaksanakan pada hari tanggal 31 Mei 2025, waktu pukul 9.04 sampai selesai, tempat Aula SDK Ruteng 1. Salam penutupnya, diharapkan kehadiran Bapak Ibu orang tua wali siswa SDK Ruteng 1. Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Kepala Sekolah SDK Ruteng 1. Tepuk salut untuk kelompok 1. Tepuk Salut salut untuk kelompok 1. Salut untuk kelompok 1. Salut. Nah, kalian sudah mengerjakan LKPD yang Ibu berikan. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini? Tidak bisa Ibu. Adik kita? Ada surat resmi dan tidak resmi. Surat resmi dan surat pribadi. Ya. Surat resmi dari Ibu menggunakan bahasa yang baku, sedangkan yang tidak resmi dari Ibu menggunakan bahasa yang Nah, tepuk salut dan minta minta. Tepuk salut untuk Kak Gita. Salut. Salut Gita. Salut. Jadi Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini bahwa surat resmi dan surat pribadi ini memiliki tujuan, bentuk, dan bahasa yang berbeda. Jadi penting untuk kita menggunakan jenis surat yang sesuai dengan keperluan kita. Jadi jika menulis surat dari sekolah itu kita harus menggunakan surat resmi. Sedangkan untuk mengirim surat kepada saudara atau teman kita harus menggunakan surat pribadi. Nah, sampai di sini materi kita hari ini. Sebelum kita pulang, Ibu meminta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Ibu Nova.